Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Saya memikirkan akan kehidupan saya yang dahulu adalah yang terlibat dalam dosa, yang jahat, harga diri yang rendah, dan kesedihan. Namun, betapa berharganya karena Allah memberikan anaknya yang tunggal pada kita. Bapa mengutus anaknya yang terkasih ke dalam dunia. Melalui penderitaannya dan dipakukan di kayu salib, sehingga kita dapat memiliki hidup. Kasih Allah telah dinyatakan pada kita. Sebagai orang tua yang di bumi, siapakah yang rela mengutus anaknya untuk mati? Belum lagi kita adalah orang berdosa yang melawan Allah. Namun sebelum zaman dimulai, Bapa telah memutuskan untuk mengutus anaknya yang terkasih, dan dia bertekad untuk menghancurkan Tuhan. Dalam kitab Mazmur ada menyebutkan bahwa Allah telah bersumpah untuk menjadikan dia sebagai imam besar bagi kita. Itu berarti bahwa Tuhan mempersembahkan korban bagi kita. Bahkan Tuhan Yesus menjadi korban untuk dipersembahkan. Dia adalah anak domba yang tidak bercela, yang telah menanggung segala dosa kita. Dia telah menanggung hukuman dari Allah. Hal itu sangatlah berharga. Karena kini kita tidak memiliki dosa lagi. Apakah yang membuat kita lebih bahagia daripada tidak berdosa? Hati Allah yang penuh kasih telah terbuka untuk kita. Allah mengasihi kita hingga pada titik yang sama seperti Dia mengasihi Tuhan. Betapa berharganya karena kita adalah yang dilahirkan dari Allah. Kita adalah anak-anak kesayangan Allah. Bukankah hal itu membuat kita sangat layak untuk bersorak-sorai? Saya ada memikirkan sebuah lagu pujian yang lama yang ada dalam lagu pujian kasih ke-25. Ini adalah kasih yang sejati. Mari kita bernyanyi bersama. Ingatlah, saat kamu bernyanyi, gunakanlah hatimu. Bernyanyilah dengan perasaanmu. Kita adalah yang bernyanyi untuk Bapa dan untuk Tuhan, untuk mengungkapkan isi hati kita. Dalam inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita. Allah utus anaknya supaya kita hidup. Bukan kita kasihnya, Dia yang kasihi kita. Allah utus anaknya yang tunggal untuk pendamaian dosa-dosa kita. Secara khusus, nyanyian ini berbicara tentang menjadi korban untuk menyelamatkan kita dari dosa. Hati saya sangatlah tersentuh. Dalam Perjanjian Lama, tidak ada persembahan yang disebut sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian bagi dosa-dosa adalah yang berbicara tentang fungsinya. Pengorbanan ini adalah sebagai korban penebusan untuk dosa-dosa kita. Sepenuhnya menebus kita dengan mulia, sehingga kita dapat kembali dalam persekutuan kasih Allah yang Tritunggal, untuk kembali ke hati Allah. Ini adalah penebusan yang paling mulia. Dalam usia tuanya, Yohanes menulis surat Yohanes yang pertama pasal kedua, yaitu yang berbicara tentang pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di pasal ketiga,
Dia menggambarkan anugerah yang luar biasa dan yang menakjubkan ini dengan cara memuji. Dia berkata, "Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah." Dan di pasal 4, dia menyebutkan lagi tentang korban penebus ini. Jadi kamu dapat melihat betapa Yohanes menghargai korban pendamaian ini. Meskipun dia sudah tua, namun dia mengenal dan mengalami Tuhan secara mendalam. Saat kita menyebutkan tentang korban penebusan ini, kita telah kembali kepada Bapa. Tetap saja dia bersorak-sorai karena menjadi anak-anak Allah. Betapa Yohanes menghargai karena dia adalah yang dilahirkan dari Allah. Saudara dan saudari, saya menemukan bahwa seharusnya kita bersorak-sorai. Kita harus bersorak-sorai setiap hari. Bersorak-sorai di setiap hari karena kita adalah anak-anak Allah. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Ini adalah kasih yang sejati. Dalam inilah kasih Allah, dinyatakan di tengah kita. Allah utus anaknya supaya kita hidup. Bukan kita kasihnya, Dia yang kasihi kita. Allah utus anaknya yang tunggal untuk pendamaian dosa-dosa kita. Bapa, begitu berharganya karena Engkau telah membuka hatimu untuk kami. Engkau mengutus anak tunggalmu untuk dipaku di kayu salib sebagai penebusan dosa kami. Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi Tuhan Yesus. Bapa, begitu berharga karena kami adalah yang benar-benar dilahirkan darimu. Kini kami dapat memanggilmu Bapa, dan Engkau senang dan bersukacita atas kami. Engkau senang masuk ke hati kami. Bapa, Engkau sangat menghargai untuk mendapatkan kami. Ya Bapa, semoga Engkau memberkati kami. Bantulah kami untuk masuk ke dalam kasih sayang Bapa dan anak ini, untuk sepenuhnya menikmati akan kasih Bapa. Saya harap kamu dapat meluangkan waktu untuk menenangkan diri, untuk menyembah dan merespon padanya. Apa yang paling Bapa inginkan darimu bukanlah hanya sekedar mendengar suara saya. Kamu dapat menghentikan pembagian ini dan menenangkan diri, memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa. Ayat Alkitab yang ingin saya bagikan denganmu adalah tentang pengajaran Tuhan Yesus yang ada dalam keempat Injil. Kita telah membaca tentang mujizat-mujizat Tuhan, dan saya telah memulainya dengan 8 mujizat yang ada dalam Injil Yohanes. Sekarang, saya ingin berbagi tentang pengajaran Tuhan yang begitu banyak. Saya ada berpikir untuk memulainya dari mana. Akhirnya, saya memutuskan untuk memulai dari Injil Matius pasal ke-5, yaitu tentang khotbah Yesus di atas bukit. Ada 4 perumpamaan yang digunakan untuk memulainya, yaitu garam, terang, kota, dan pelita. Setelah dia mengatakan 8 berkat, dan ada yang mengatakannya 9, lalu diikuti dengan perumpamaan ini. Itu adalah yang berbicara tentang pengikut Tuhan
atau orang-orang Kristen yang saat ini. Betapa mereka adalah yang mempengaruhi dunia. Seharusnya kita tidak bersembunyi, melainkan harus bersaksi bagi Tuhan, membimbing orang-orang untuk mengenal Tuhan dan memperoleh keselamatan. Saya merasa bahwa sangatlah penting untuk membagikan pengajaran Tuhan ini. Ini juga merupakan tujuan yang sangat penting bagi Tuhan Yesus. Kita berada dalam satu hati dengan Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan adalah Mesias. Dan salah satu tugasnya yang paling penting adalah menjadi nabi, untuk menyatakan firman dan kehendak Allah. Oleh karena itu, saat saya membaca ayat-ayat ini, seharusnya kita memiliki hati yang mendekat pada Tuhan, untuk menikmati kasih dan kehadirannya, karena kita memahami hatinya adalah yang melalui firman-Nya. Namun, perlu diingat bahwa saat kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kehendak Tuhan ini, maka saya harap agar kita tidak hanya mendengarkannya saja, namun juga mau menerapkannya. Kita harus mematuhi pengajarannya. Jadi jika kamu mematuhinya, maka itu adalah yang baik untukmu. Biasanya, Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya melalui perumpamaan. Dan ada alasannya. Yang pertama yaitu karena mudah dimengerti. Tuhan tidak menjelaskan secara langsung, melainkan menggunakan perumpamaan, agar orang-orang memiliki hati untuk belajar. Mereka akan datang padanya dan terus bertanya, serta melalui dia dapat mengetahui akan apa yang dia maksud. Misalnya, jika saya menggambarkan kura-kura terbang, maka kamu tidak akan mengerti jika kamu tidak ada keinginan untuk tahu. Dan kamu akan melarikan diri. Namun, jika kamu tertarik dan ada keinginan untuk tahu akan arti dari kura-kura terbang tersebut, maka kamu akan mengajukan pertanyaan dan ingin mencari tahu lebih banyak lagi. Mungkin kamu ingin tahu alasannya dan ingin mengenal lebih banyak. Perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah yang sangat sering kita lihat dan mudah dimengerti. Namun beberapa di antaranya, jika Tuhan Yesus tidak menjelaskannya, maka kita tidak akan dapat memahami arti di baliknya. Misalnya, perumpamaan tentang penabur, apa arti dari burung, benih, dan duri. Jika kita membaca Alkitab tetapi tidak memahaminya, maka kita jangan pernah membiarkannya atau mengabaikannya. Kita harus datang kepada Tuhan dan bertanya padanya, karena Dia akan mengajarimu. Saya telah berulang kali mengalami bahwa Tuhan berbicara dalam hati saya. Jadi membuat saya tahu arti dari firman-Nya dan mengerti akan Alkitab. Kamu dapat melakukan hal yang sama karena Roh Kudus adalah yang berdiam di hatimu. Tuhan dengan senang hati mengungkapkan akan hatinya kepada kita. Namun kita harus ingat bahwa kita harus memiliki hati yang taat dan yang mau menuruti firman-Nya. Saya ingin membagikan tentang perumpamaan yang pertama, yaitu tentang garam. Tuhan Yesus menggunakan analogi antara kita dan garam. Bagaimana kalau kita bersama-sama membacanya, yaitu dalam Injil Matius, pasal ke-5, ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dalam kitab Imamat pasal kedua ayat 13 berkata, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Dalam Bilangan pasal 18 ayat 19 juga berkata, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu, serta bagi keturunanmu. Arti garam yaitu tidak akan merusak. Dan dalam Yehezkiel pasal 43 ayat 24 berkata, engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya, dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan kita sebagai garam. Pada waktu itu,
Orang-orang Yahudi tahu betapa pentingnya garam itu. Garam adalah yang berguna dalam hidup kita. Adalah yang sungguh-sungguh berguna. Saat saya membaca dalam Perjanjian Lama, saat persembahan gandum, garam adalah yang tidak terlewatkan. Dan di sini, saya benar-benar sangat tersentuh. Betapa berharganya karena Tuhan Yesus mau menggunakan garam untuk menggambarkan kita. Itu berarti bahwa kita adalah yang sangat penting. Meskipun terlihat sangat kecil dan tidak berarti, namun kita adalah yang sangat penting dalam kehendak Tuhan dan yang tidak dapat dilewatkan. Dan bukan hanya itu saja, kita juga adalah yang menjadi berkat bagi dunia ini. Kita adalah yang sangat berpengaruh bagi dunia ini, dan dunia ini tidak dapat pergi tanpa kita. Dan hal yang menggerakkan hati saya yang ada dalam Perjanjian Lama, bahwa garam adalah yang ditaburkan di atas korban, lalu persembahan itu dapat diterima. Jadi itu adalah yang tidak akan dihancurkan, dan itu berarti tidak akan pernah berubah. Seperti yang kamu ketahui, bahwa korban adalah yang utama dalam persembahan. Itu adalah yang melambangkan Tuhan sendiri, dan hanya Tuhan yang dapat menghapus dosa umat manusia. Tapi, bukanlah hanya diri kita sendiri, karena kita adalah wujud dari kemuliaan Allah, dan untuk bersaksi akan kasih dan kuasa Tuhan, dan agar orang-orang dapat datang ke hadapan Tuhan dan diselamatkan. Saya bersyukur pada Tuhan karena kita dapat mempersembahkan diri kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Dan ini adalah yang berkenan bagi Allah. Saudara dan saudari, yang harus kita perhatikan bahwa di sini tidak meminta kita untuk menjadi garam dan terang. Karena Dia secara langsung mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang. Pada saat kita percaya pada Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan telah mengubah kita menjadi garam dan terang dunia. Kita bersatu dengan Tuhan untuk selamanya. Di sini telah mengingatkan akan identitas kita. Kita akan memberkati dan mempengaruhi dunia. Saudara dan saudari, saya harap kita dapat berdiri sebagai orang Kristen untuk tetap dekat dengan Tuhan, memiliki firman-Nya, memiliki kehidupan, kekuatan, dan kasih. Perbuatan kita yang baik dan kesaksian kita yang baik, semuanya itu merupakan garam bagi dunia. Jika kita memiliki kesaksian yang buruk, maka kita telah kehilangan cita rasa kita. Kita mengasihi karena Allah yang dulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita tidak mengandalkan diri sendiri untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita harus mendekat pada Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengannya, sehingga dapat dipengaruhi olehnya. Didikan mempengaruhi karakter seseorang. Semakin kita dekat dengan Bapa dan Tuhan, maka roh kita akan semakin melimpah dan dikuatkan. Kita dapat mengasihi dan menyatakan akan Allah. Betapa berharganya karena Tuhan telah menjadikan kita garam dunia. Dia membutuhkan kita agar mempersembahkan apa yang paling Allah inginkan. Semoga setiap kita dapat menghargai bahwa Allah tidak hanya telah mengubah kita, namun Dia juga membutuhkan kita untuk mempengaruhi dunia. Semoga Tuhan memberkati kita. Terakhir, haruskah kita bersama-sama menyembah? Saya harap kamu dapat meluangkan waktu untuk membaca lagi pada ayat-ayat yang telah saya kutip. Kamu dapat merespon pada Tuhan pada bagian yang membuat kamu terharu atau bagian yang paling kamu nikmati. Dan beginilah cara kita membaca Alkitab dan mendekat pada Tuhan serta menyembah. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengubah kami menjadi garam dunia. Kami dapat bekerja sama denganmu dan bersama-samamu mempengaruhi dunia, menjadi berkat bagi dunia. Semoga Engkau menjaga kami agar kami selalu berada di dekat-Mu, dipengaruhi oleh-Mu, agar kami dapat mengalami kasih-Mu secara mendalam dan mengasihi orang lain. Sebab kami mengasihi adalah karena Allah lah yang dulu mengasihi kami. Tuhan, semoga Engkau terus memberkati kami.